Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahan Alam Kelautan. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Destiara Adisti, Irana Dewi, Kolista Sisilawati, dan Lala Azela. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang senyawa, screening senyawa, biosintesis senyawa, isolasi senyawa, dan penentuan struktur kimia senyawa dari invertebrata laut. Pengertian invertebrata laut. Invertebrata merupakan kelompok hewan multiseluler yang tidak memiliki tulang belakang. Jenis-jenis invertebrata laut yang pertama yaitu porifera, yaitu hewan berpori hidup di laut dengan bentuk tubuh seperti tumbuhan atau tabung berpori yang melekat pada suatu dasar laut dan dapat berpindah tempat dengan bebas. Sumber makanan porifera adalah bakteri dan plankton. Yang kedua yaitu coelenterata, hidup di laut. Hanya beberapa jenis yang hidup di air tawar, termasuk hewan metazoa yang bersifat diploplastik, bentuk tubuhnya simetri radial, dan tidak memiliki anus, sehingga sisa makanan dikeluarkan dari mulut dengan cara dimuntahkan. Reproduksi berlangsung secara seksual dan aseksual. Yang ketiga ada Platyhelminthes, memiliki struktur tubuh pipi, ada yang berbentuk seperti pipa, lunak, dan tak bersegmen. Susunan tubuhnya simetri bilateral, tidak memiliki sistem peredaran darah dan respirasi. Alat pencernaannya belum sempurna, umumnya hanya mempunyai mulut dan tidak memiliki anus. Yang keempat yaitu nematoda, berbentuk bulat panjang tidak bersegmen, atau cacing giling, hidup bebas atau parasit. Semua anggotanya bereproduksi secara seksual. Cacing betina pada umumnya berukuran lebih besar dibandingkan cacing jantan. Tubuhnya tertutup dengan lapisan kutikula. Yang kelima yaitu Annelida, tubuh bersegmen-segmen. Pernapasan biasa dilakukan oleh seluruh permukaan tubuhnya. Memiliki alat gerak berupa rambut atau seta yang terdapat di permukaan kulit. Kebanyakan ditemukan di daerah tanah gembur dan tumpukan sampah tumbuh-tumbuhan. Yang keenam yaitu moluska, berbentuk lunak, simetri bilateral dan tidak beruas-ruas. Moluska memiliki mantel yang dapat membuat cangkang dari bahan kalsium karbonat dan kelenjar lendir. Bersifat kosmopolit, artinya dapat dijumpai di berbagai tempat yaitu darat, air tawar, laut, daerah panas sampai daerah dingin. Moluska sudah memiliki sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem otot. Ketujuh, arthropoda dapat ditemukan di mana-mana, bisa di air, darat, dalam tanah, dan ada juga yang hidup sebagai parasit pada hewan dan tumbuhan. Bereproduksi secara seksual, tetapi ada juga beberapa hewan yang melakukan partegonesis. Tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan abdomen, dengan kaki beruas-ruas. Merupakan hewan bilateral simetris. Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Mulut sudah dilengkapi dengan rahang serta memiliki anus. Yang kedelapan ada Echinodermata. Bentuk tubuh dewasa adalah simetris radial. Kulitnya terdiri atas lempeng-lempeng kapur dengan duri-duri kecil pada permukaannya. Memiliki kaki buluh yang disebut kaki ambulakral. Selanjutnya yaitu klasifikasi senyawa dari invertebrata laut. Yang pertama, senyawa bioaktif dari porifera. Ada menzamin sebagai anti malaria, plakinamin A, plakinamin B sebagai antimikroba, dan ada sterol sebagai antimikroba. Yang kedua yaitu senyawa bioaktif dari coelenterata. Ada pidolopin sebagai anti jamur,
briostatin 1, briostatin 2 sebagai anti-neoplastik. Selanjutnya yang ketiga, senyawa bioaktif dari annelida. Kolagen dapat membantu proses penyembuhan luka. Heksadekanamid sebagai antibakteri, bromopenos sebagai antimikroba, dan hiposantin sebagai antibakteri. Selanjutnya senyawa bioaktif dari moluska, yaitu dolatriol sebagai antileukemik, kemudian heksadeksigliserol sebagai antibakteri, kemudian isoguanosinen sebagai hipotesis dan relaksasi otot polos, dan aplicistatin sebagai antileukemik. Selanjutnya senyawa bioaktif dari echinodermata. Yang pertama itu asterosaponin sebagai antineoplastik, kemudian glukosamin sebagai antiinflamasi, dan kondraitin sulfat sebagai antivirus HIV. Selanjutnya kita masuk pada screening senyawa dari invertebrata. Yang pertama dilakukan ekstraksi senyawa, yang mana Simplicia bintang laut jenis Lynchia levigata diekstraksi dengan cara maserasi. Sampel bintang laut yang telah diserbukkan ditimbang sebanyak 250 gram dan dimasukkan ke dalam wadah maserasi. Dilakukan maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96% hingga terendam seluruhnya dan diamkan selama 72 jam. Diganti setiap 24 jam selama 3 hari. Dilakukan penyaringan atau filtrasi dengan menggunakan kertas saring. Kemudian hasil ekstraksi dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator dan didapatkanlah ekstrak yang kental. Kemudian selanjutnya dilakukan uji kandungan senyawa metabolit. Yang pertama itu uji alkaloid menggunakan reaksi Mayer, terbentuknya endapan kuning atau dikatakan positif. Kemudian yang kedua itu uji tanin menggunakan reaksi Fe3 klorida 10%, hasilnya negatif. Kemudian uji saponin yang dilakukan dengan cara dikocok selama 10 detik. Jika busa tidak hilang selama 5-10 menit, berarti hasilnya positif. Kemudian yang terakhir uji flavonoid menggunakan serbuk magnesium dan HCl, terbentuklah perubahan warna menjadi jingga atau dikatakan positif. Selanjutnya dilakukan pengujian aktivitas antibakteri. Pertama itu dibuat dulu media nutrien agarnya dengan cara dituangkan ke dalam cawan Petri sebanyak 20 ml, kemudian dibiarkan memadat, lalu dimasukkan 1 ml suspensi bakteri Escherichia coli, kemudian disebarkan menggunakan katambat. Kemudian selanjutnya dibuat sumuran pada media agar, lalu dimasukkan ekstrak bintang laut, kloromfenikol sebagai kontrol positif, kemudian media diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Lalu dilakukanlah pengukuran zona hambat. Ekstrak bintang laut memiliki aktivitas sebagai antibakteri dengan zona hambat 21 mm. Selanjutnya dilakukan isolasi senyawa dari invertebrata. Ekstrak kasar invertebrata dipartisi menggunakan pelarut H2O, kemudian N-heksan. Didapatkanlah hasilnya N-heksan, kemudian dipartisi lagi menggunakan H2O dan etil asetat, kemudian didapatkan etil asetat, lalu dipartisi lagi menggunakan H2O dan N-butanol. Didapatkan hasil N-butanol dan H2O. Lalu dilakukan pemantauan bioaktivitas versi aktivitas pada mikrogram mili 1. Kemudian didapatkan polaritas rendah atau sedang. Kemudian dilakukan lagi pemantauan bioaktivitas, maka didapatkanlah senyawa aktif murni yaitu terpen, steroid, peptida, quinon, polipropionat.
Kemudian untuk N-butanol dan H2O, setelah dilakukan pemantauan bioaktivitas, didapatkanlah hasil polaritas tinggi dengan fase terbalik H2O dan metanol. Didapatkanlah senyawa murni yaitu saponin, garam alkaloid, asam amino, dan polihidrosteroid. Selanjutnya, biosintesa senyawa dari invertebrata laut. Model produksi metabolit sekunder melalui simbiosis spons dengan mikroba. Yang pertama itu, sel inang spons mensintesis senyawa bioaktif untuk melengkapi perlindungan melawan serangan mikroba atau eukariot. Kemudian, yang kedua, mikroba berasosiasi dengan spons menghasilkan suatu metabolit sekunder yang berperan dalam sistem pertahanan spons. Kemudian yang ketiga, perlindungan dengan sistem imun. Yang keempat, perlindungan tidak langsung. Dan yang kelima, simbiosis bakteri atau fungi menghasilkan metabolit sekunder. Regulasi biosintesis metabolit sekunder dengan sistem quorum sensing adalah regulasi ekspresi gen yang tergantung pada densitas sel. Umumnya mekanisme digunakan oleh bakteri gram negatif. Bakteri menghasilkan molekul sinyal yang mampu berdifusi keluar dan ke dalam sel. Molekul ini biasanya dikenal dengan nama autoinducer. Autoinducer yang ditemukan pada bakteri gram negatif adalah asilasi homoseurien lacton atau AHL. Model quorum sensing ditunjukkan oleh simbiosis bakteri laut Photobacterium fischeri dengan ikan atau cumi-cumi. Nah, setelah senyawa diisolasi, maka kita dapat menentukan struktur dari senyawa tersebut melalui analisa spektroskopi NMR, spektroskopi inframerah atau IR, dan spektroskopi massa. Nah, ini ada contoh jurnal isolasi dan elusidasi struktur senyawa utama dari spon Echinacea aplicinoides, di mana untuk pembuatan ekstraksi dan vaksinasinya sebanyak 14 gram sampel kering dari spon Echinacea aplicinoides ini diekstraksi menggunakan metanol. Kemudian ekstrak metanol yang didapat difraksinasi cair-cair dengan menggunakan pelarut heksan, etil asetat, dan butanol. Nah, masing-masing fraksi kemudian dilakukan analisa KCKT dengan kolom fase terbalik dengan menggunakan detektor fotodioda array untuk menentukan keberadaan senyawa utamanya. Nah, untuk fase gerak yang digunakan yaitu campuran metanol dan air dengan sistem gradien. Untuk kecepatan alir yang digunakan yaitu 1 mili per menit. Nah, berikut proses isolasi dari spon Echinacea aplicinoides, di mana sebanyak 8,06 gram ekstrak metanol kental dipartisi cair-cair dengan 3 fraksi. Fraksi pertama yaitu fraksi heksan dengan menggunakan 1,14 gram sampel, kemudian fraksi etil asetat sebanyak 0,66 gram sampel, dan fraksi butanol sebanyak 590 mg. Ketiga fraksi tersebut diisolasi dengan menggunakan kromatografi kolom, yaitu menggunakan spadek LH20 dengan menggunakan pelarut metanol. Nah, dari kromatografi kolom tersebut didapatkan fraksi sebanyak 10, di mana fraksi yang diambil yaitu fraksi 7, 8, dan 9, karena ketiga fraksi tersebut terdapat senyawa utama dari spon Echinacea aplicinoides ini. Kemudian ketiga fraksi tersebut digabungkan dan dianalisis KCKT preparatif sehingga dapatlah senyawa utama hasil dari ketiga fraksi tersebut. Nah, dari proses isolasi yang telah dilakukan, didapatlah senyawa hasil isolasi dari spon Echinacea aplicinoides ini, yaitu trimetilamonium dengan rumus molekul C11H15NO dengan berat molekul 177 gram per mol. Nah, berikut ada hasil kromatogram
KCKT dari isi senyawa yang telah diisolasi dapat dilihat dari kromatogram terbentuk satu puncak tunggal yang tajam yang menunjukkan senyawa tersebut telah murni. Berikut hasil spektrum massa senyawa utama hasil isolasi, di mana pada puncak 177 sebelah kanan itu merupakan berat molekul dari senyawa utamanya. Kemudian untuk yang 163 itu telah terjadi pemecahan molekul di mana putusnya cincin CH2. Untuk yang paling tinggi itu 162, itu merupakan berat molekul dari senyawa utama yang telah putus salah satu cincin metilnya atau CH3. Nah, 162 ini merupakan bentuk molekul yang paling stabil. Berikut hasil spektrum 1H-NMR senyawa utama hasil isolasi, di mana terdapat proton pada cincin atau atom nomor 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, dan 11. Namun pada atom atau cincin karbon nomor 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 itu merupakan puncak proton yang menghasilkan doublet. Sedangkan untuk puncak proton pada cincin 9, 10, dan 11 itu proton dengan puncak singlet. Berikut hasil spektrum 13C NMR senyawa utama hasil isolasi. Teman-teman bisa lihat spektrumnya yang di sebelah kiri dan ada tabel di sebelah kanan. Nah, di tabel bisa teman-teman lihat di mana senyawa utama ini memiliki 11 atom karbon, dan masing-masingnya itu memiliki pergeseran kimia yang berbeda-beda karena lingkungan karbonnya juga berbeda-beda. Ada karbon yang terlindungi dan ada yang tidak terlindungi. Nah, itulah yang menyebabkan pergeseran kimianya berbeda-beda. Selanjutnya, ada penetapan senyawa dari invertebrata laut. Contoh jurnalnya yaitu formulasi dan evaluasi tablet floating furosemida gastroretentif menggunakan kitosan dari cangkang keong mas atau Pomaceae canaliculata. Isolasi kitosan dari cangkang keong emas. Cangkang keong emas ini dicuci dengan air agar kotoran yang melengket hilang, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama lebih kurang 1 jam. Setelah kering, kemudian di blender dan diayak menggunakan ayakan nomor 100 sehingga diperoleh serbuk dengan ukuran yang sangat halus. Serbuk yang diperoleh digunakan sebagai sampel yang selanjutnya dilakukan proses demineralisasi, deproteinasasi, dan deasetilasi. Formulasi pada sajian ini yaitu ada furosemid, CMC, mikrokristalin selulosa, Na-bikarbonat, PFP, kitosan, dan magnesium stearat. Ini komposisinya ada 4 formula. Cara pembuatannya yaitu sejumlah furosemida dimasuk ke dalam mortar, digerus hingga ukuran serbuknya homogen, dan selanjutnya dilewatkan pada ayakan nomor 100. Kemudian furosemid dicampur dengan bahan-bahan CMC, MCC, PFP, dan sodium bikarbonat yang sebelumnya juga dilewatkan pada ayakan nomor 100. Selanjutnya dicampurkan tersebut ditambahkan dengan variasi konsentrasi kitosan seperti yang ditunjuk pada tabel yang di atas. Terakhir, masanya campuran ditambah lubrikasi dan dicetak sehingga menjadi sediaan tablet menggunakan mesin tablet single patch. Pada hasil pengamatan, kurva di samping yaitu adalah kurva profil disolusi formula floating tablet furosemid dengan kitosan
formula 1 yaitu 12,5 mg, formula floating tablet dengan kirtosan 15 mg itu ada formula 2, pada formula 3 yaitu mendapatkan 17,5 mg, pada formula 4 yaitu tanpa kirtosan. Dan di sini adalah hasilnya yang bagus pada terdapat dari formula 2. Baiklah, sekianlah penjelasan dari materi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.